Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Waalaikumsalam, Bu. selamat pagi, Bu. Selamat Iya, pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Siap, baik, Bu. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Siti. Oke, Iya, Bu. sebelum kita memulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ibu akan mengabsensi kalian. Oke, yang pertama Adila Joya. Apakah Hadir, hadir? Bu. Iya. Nandita Putri. Hadir, Bu. Nandita Putri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Siti Anjani. Saya, Bu, hadir. Shania Shiva. Hadir, Bu. Oke, terima kasih atas responnya. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dengan sehat walafiat dan pada mata pelajaran konstruksi bangunan. Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak sih apa definisi jembatan? Saya izin menjawab, Oh Bu. iya, silakan Nandita. Jembatan itu merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi rintangan seperti sungai, rel kereta api, dan jalan raya. Iya, terima kasih Nandita atas responnya. Benar sekali apa yang dikatakan Nandita. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi jembatan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa saja. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi jembatan berdasarkan buku konstruksi bangunan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan 3 klasifikasi jembatan berdasarkan buku dengan 100% benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan 3 jenis jembatan sesuai klasifikasi dengan 100% benar. Nah, dengan mempelajari teori ini, secara tidak langsung dapat mengetahui klasifikasi jembatan. Pembelajaran ini akan dilakukan dengan cara berdiskusi, dan nanti kalian berdiskusi, hasil diskusi kalian akan saya nilai sebagai nilai keaktifan selama proses belajar. Kemudian untuk mengukur pemahaman kalian, di akhir sesi pembelajaran akan dilakukan post-test sederhana. Nah, post-test ini bermaksud untuk mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ya ke pembelajaran. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai klasifikasi. Kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Tiap kelompok memiliki permasalahan yang berbeda dan nantinya tiap kelompok akan diberikan waktu untuk berdiskusi, kemudian hasil diskusi tersebut akan dipaparkan. Waktu diskusi kalian selama 15 menit, kemudian presentasi dan tanya jawab selama 10 menit. Nantinya kalian akan berdiskusi via Zoom. Kelompok tersebut dibagi ke beberapa room Zoom. Untuk bahan materi dapat kalian akses di Google Classroom ya, karena sudah Ibu share. Dan selamat mengerjakan. Baik sebelum pembelajaran dan pembagian permasalahan kepada tiap kelompok, Ibu akan menampilkan materi sekilas tentang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi klasifikasi jembatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kedua kompetensi dasar, 3 peta konsep, 4 definisi jembatan, 5 klasifikasi jembatan, 6 pokok bahasan kelompok, dan 7 pembagian kelompok. Kompetensi dasar yang akan dipaparkan pada hari ini adalah memahami klasifikasi jembatan. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi jembatan berdasarkan buku konstruksi bangunan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan 3 klasifikasi jembatan berdasarkan buku konstruksi bangunan dengan 100% benar. 3. Disajikan sebuah gambar. Siswa dapat menjelaskan 3 jenis jembatan sesuai klasifikasi dengan 100% benar. Mengenai peta konsep klasifikasi jembatan, terdapat 2 pembahasan. Yang pertama definisi jembatan, dan yang kedua klasifikasi dan jenis-jenis jembatan. Di dalam klasifikasi dan jenis-jenis jembatan, terdapat 6 pokok bahasan. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsi, kedua, klasifikasi berdasarkan material, yang ketiga, klasifikasi berdasarkan bentuk, 4, klasifikasi berdasarkan daktilitasnya, 5, berdasarkan lantai kendaraan, 6, berdasarkan lama waktu.
Apa sih yang dimaksud dengan jembatan? Menurut beberapa kutipan di atas, menurut kutipan pertama, jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain atau jalan halus ataupun jalan lalu lintas biasa, menurut Sari pada tahun 2016. Menurut kutipan kedua, yakni Rahman 2016, jembatan merupakan komponen infrastruktur yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung dua tempat yang terpisah akibat beberapa kondisi. Sementara, menurut pendapat Masaro, pengertian jembatan secara umum adalah bagian dari jalan yang merupakan bangunan layanan lalu lintas untuk melewatkan lalu lintas. Keberadaannya sangat diperlukan untuk menghubungkan ruas jalan yang terputus oleh suatu rintangan seperti sungai, lembah, gorong-gorong, saluran air, jalan, atau lalu lintas lainnya. Kemudian bagaimana dengan klasifikasinya? Klasifikasi yang pertama berdasarkan keberadaan. Berdasarkan keberadaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama jembatan tetap atau permanen, dan yang kedua jembatan gerak. Jembatan tetap atau permanen digunakan secara terus-menerus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Jenis jembatan permanen yang pertama jembatan kayu, jembatan beton bertulang, jembatan prategang, jembatan komposit, jembatan batang, dan lain-lain. Kemudian jembatan gerak, jembatan yang dalam proses penggunaan bisa digerakkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang melewatinya. Berdasarkan cara kerjanya, jembatan dapat dibedakan menjadi 4, jembatan angkat, jembatan putar, jembatan baskul beroda, dan pont transborder. Klasifikasi jembatan berdasarkan fungsi. Ada 5, yang pertama jembatan jalan raya, jembatan jalan rel kereta, jembatan penyeberangan, jembatan air atau pipa atau saluran, dan jembatan militer. Klasifikasi jembatan berdasarkan material ada 6, jembatan bambu, jembatan kayu, jembatan beton, jembatan baja, jembatan komposit, dan jembatan pasang batu kali. Klasifikasi jembatan berdasarkan struktur atas. Yang pertama ada jembatan gantung, jembatan cable stayed, kemudian ada jembatan balok, yang keempat jembatan plat, jembatan busur, dan jembatan rangka. Kemudian klasifikasi jembatan menurut daktilitas. Yang pertama ada jembatan monolit, jembatan yang mempunyai daktilitas penuh yang dinamakan jembatan jenis A. Kemudian jembatan tidak monolit atau terpisah, biasa dinamakan jembatan jenis B. Lalu ada jembatan tidak ductile, biasa dinamakan dengan jenis C, dan jembatan yang tidak menghasilkan mekanisme pasti, biasanya memerlukan analisis dinamik oleh ahli khusus. Klasifikasi jembatan menurut letak lantai jembatan. Yang pertama, jembatan lantai atas, jembatan lantai bawah, jembatan lantai tengah, dan jembatan lantai ganda. Klasifikasi jembatan berdasarkan lama waktu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jembatan sementara atau darurat, jembatan semi permanen, dan jembatan permanen. Sekian pemaparan materi pada hari ini, kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian mengerjakan, di sini ada permasalahannya ya, tiap kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 soalnya sama, hanya saja analisis jembatannya yang berbeda. Kelompok 1 itu anggotanya ada maksud saya Adila Joya dan Shania Shiva, kemudian kelompok 2 ada Siti Anjani dan Nandita Putri. Oke, nanti hasil dari analisis tersebut akan dijawab di worksheet ini. Kalian akan tulis juga ya, terserah kalian mau modelannya seperti apa, yang penting nanti hasil diskusinya dipaparkan. Oke, kita langsung saja berdiskusi. Ibu akan memberikan waktu 10-15 menit ya. Oke, kalian berdiskusi. Baik, karena sudah 15 menit, waktu berdiskusi telah selesai ya. Sekarang saatnya pemaparan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok yang ingin memaparkan hasilnya terlebih dahulu, Ibu persilahkan. Ibu izin presentasi ya, Bu. Kelompok Oh iya, 1. silakan. Sebentar, Bu. Sania bisa tolong share screen? Iya, saya tadi lagi. Apakah sudah terlihat? Oh, oke. Udah. Oke. Izin memaparkan ya, Ibu.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Adila Joya Puspita, dan juga Syania Sifa Fauziah. Di sini kami selaku kelompok 1 mendapatkan pertanyaan, yaitu tentang menjelaskan definisi jembatan, menjelaskan klasifikasi jembatan, juga menjelaskan jenis-jenis jembatan. Pertanyaan satunya ini kami menjawab untuk jembatan merupakan suatu konstruksi guna untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada rendah rintangan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kami menjawab berdasarkan fungsinya jembatan, jalan rel, kereta, atau railway bridge adalah jembatan yang direncanakan khusus untuk bisa digunakan untuk melewati kereta api. Yang kedua, berdasarkan material, termasuk ke dalam jembatan baja, yaitu jembatan yang bahannya sebagian besar terbuat dari baja. Jadi dari gambar yang sudah kami lihat tadi, jembatannya itu berbahan dasar dari baja. Kemudian berdasarkan keberadaannya, jembatan yang ditampilkan itu termasuk dalam jembatan tetap atau permanen. Jembatan tetap atau permanen ini digunakan secara terus-menerus sesuai waktu atau umur yang direncanakan, yang berupa bangunan permanen dan tidak berubah bentuk dan penggunaannya juga relatif lama. Jenis-jenis jembatan permanen diantaranya adalah ada jembatan kayu, jembatan beton bertulang, jembatan beton prategang, jembatan komposit, jembatan batang, jembatan beton bertulang balok T, dan lain-lain. Untuk klasifikasi berdasarkan bentuknya, struktur jembatan yang ditampilkan oleh Ibu Adisti adalah struktur konstruksi jembatan yang yakni jembatan rangka. Jembatan rangka ini adalah struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari rangka-rangka yang diletakkan pada suatu bidang dan dihubungkan dengan sendi pada setiap titik hubungnya. Itu hasil analisis dari kelompok 1. Apa ada pertanyaan? Ya, dibuka sesi tanya jawab ya. Yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada kelompok 1. Saya Bu Siti Anjani izin bertanya kepada kelompok 1. Saya ingin bertanya mengenai jembatan sementara biasa digunakan itu di wilayah yang Oke, seperti kami apa? izin berdiskusi sebentar ya, Ibu dan Siti Anjani. Ini Ya, silakan. boleh nggak sih? Oke, jembatan sementara, ya, terima kasih Bu. Jembatan sementara bisa digunakan pada saat kondisi darurat, seperti habis terkena bencana, atau bisa juga lepas gitu. Kalau jembatan permanen itu dia sifatnya menetap dan sulit untuk dibongkar gitu. Apakah terjawab? Baik, terima kasih Adila untuk kelompok 1 yang telah menjawab. Baik, oke. Apa ada pertanyaan lagi? Ya, sudah cukup terjawab sepertinya, Adila. Jika tidak ada yang ingin Mohon izin, ditanyakan, Ibu Adisti. Wabillahi taufiq walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 ya yang telah memaparkan hasil diskusinya. Hasil diskusinya sudah bagus, sudah sesuai dengan kriteria penjawaban dari saya. Selanjutnya, karena sesi diskusi telah selesai, Ibu akan memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran pada hari ini. Jadi, di dalam klasifikasi jembatan itu terdapat 6 klasifikasi berdasarkan, yang pertama ini berdasarkan fungsi, kemudian material, berdasarkan bentuk, daktilitasnya, terus lantai kendaraan, dan lamanya waktu. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, untuk mengukur hasil pemahaman kalian, akan dilakukan evaluasi dengan cara post-test. Nanti linknya akan Ibu kirimkan dan kalian akan mengerjakan. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk mengisi post-test selama 10 menit. Soalnya mudah, jadi selamat mengerjakan. Ya, karena waktunya sudah 10 menit, tolong di-submit sesuai dengan waktu yang sudah saya berikan tadi ya. Oke, karena post-test telah selesai dikerjakan, maka pembelajaran hari ini selesai. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semua kalian sudah aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.